Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan syarahnya yang disyarah oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala, dan juga dari keterangan para ulama berkaitan juga dalam masalah ini, wabil khusus tentang bab yang ke-18 yang akan kita jelaskan ini. InsyaAllah kita akan mengetahui ya tentang hidayah, macam-macam hidayah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hidayah. Nah, ini ya kita masuk ke dalam bab 18 pada pagi hari ini berkaitan dengan hidayah. Nah, judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab yang ke-18 adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami dari judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di sini ya, bahwa yang dimaksud dengan Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali ya jika Allah mengizinkan, maka makna hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hidayah apa namanya? Ya, hidayah taufik, hidayah taufik. Nah, jadi kita bagi ya berkaitan dengan hidayah. Ya, para ulama membagi hidayah menjadi beberapa macam. Yang pertama disebut dengan hidayatut taufik. Hidayah taufik. Nah, ini hidayah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pula yang kita minta ya. Setiap hari dalam salat minimal 17 kali. Ya, kita minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya jamaah? Dari surat Al-Fatihah, apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini hidayah taufik namanya. Ini yang kita minta. Ya, atau dalil lainnya bisa kita lihat, nanti kita akan jabarkan insyaallah. Dalam bab ini ada dibawakan dalil, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, namun Allah lah yang dapat memberikan hidayah tersebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Nah, ini berkaitan dengan hidayah yang pertama.
hidayatut taufik, datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, hidayah yang kedua, ingat, hidayah yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama adalah hidayatul irsyad. Apa namanya? Hidayatul irsyad, atau nama lainnya adalah hidayatul bayan. Ya, hidayatul bayan, atau nama lainnya juga adalah hidayatul dilalah. Ya, hidayatul dilalah begitu. Ya, hidayatul dilalah. Dalilnya nanti bisa dilihat juga dalam syarah ya kitab tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah ini adalah hidayah yang kedua, ya, hidayatul irsyad, atau nama lainnya hidayatul bayan, atau nama lainnya juga adalah hidayatul dilalah. Ya, contohnya, ya, seorang memberikan tausiah, ceramahnya, kajiannya, nasihatnya kepada orang lain, ya, maka orang ini sedang memberikan petunjuk kepada, ya, agama, petunjuk kepada kebaikan, petunjuk kepada kebenaran. Maka itu disebut dengan hidayah irsyad. Ya, hidayah artinya petunjuk, ya. Irsyad arti bimbingan. Ya, yakni petunjuk yang membimbing begitu kepada kebaikan. Ya, atau hidayatul bayan. Nah, makna al-bayan adalah penerangan. Ya, penerangan kepada kebenaran, kepada kebaikan, kan gitu. Ad-dilalah atau hidayatul dilalah, nah ini, ya, yakni juga petunjuk juga maknanya, yang mengarahkan kepada kebaikan begitu. Jadi sekali lagi, inilah tentang dua macam hidayah. Ya, dua macam hidayah. Ya, baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hidayah ini. Nanti kita akan masuk kepada bab 18 yang menjelaskan tentang, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang beliau kehendaki. Hanya Allah yang dapat memberikan hidayah taufik tersebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hidayah ini perlu kita fahami, al-hidayatu biyadillah. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik, ya, ada pada Rabbul Alamin, ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah taufik ini kepada hamba-hamba yang dikehendakinya tentunya. Ingat, tidak seluruh hamba, ya, tidak seluruh hamba dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah taufik. Tidak seluruhnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu hati siapa di antara para hamba itu berhak mendapat hidayah taufik. Baik, sebelum kita dengarkan dalil-dalil yang menjelaskan al-hidayatu biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan kepada jamaah. Ada pertanyaan kepada para jamaah. Apa faktor yang membuat Rabbul Alamin memberikan hidayah taufiknya kepada si hamba? Apa faktor, jamaah? Ada yang tahu di antara jamaah? Apa kira-kira faktor yang membuat Rabbul Alamin memberikan hidayah taufik kepada si hamba? Ini sudah disampaikan dahulu ini.
Apa itu? Apa faktor yang membuat Rabbul Alamin memberikan hidayah taufiknya ini kepada si hamba? Hah? Sekali lagi, apa faktor yang membuat Allah kasih hidayah taufik? Allah kasih hidayah taufik kepada seorang hamba. Apa faktornya? Hah? Yaitu kejujuran di hati untuk mencari kebenaran. Jadi siapapun yang hatinya jujur, memiliki kejujuran untuk mencari kebenaran, ingat, mencari apa? Mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran, maka akan diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, para sahabat Nabi yang masuk agama Islam di masa Nabi itu. Lihat para sahabat Nabi yang mereka masuk agama Islam di zaman Rasulullah SAW. Tentu ya, mereka semua menggunakan akal sehatnya. Ingat, ini apa namanya, nikmat yang harus kita pergunakan juga ini. Nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita berupa akal sehat. Ya, menggunakan dengan maksimal akal sehat. Kemudian yang kedua adalah fitrah yang lurus. Fitrah yang lurus. Ini dua nikmat ini dimaksimalkan. Ya, sekaligus dengan kejujuran yang ada di hati untuk mencari kebenaran, maka akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat seluruh para sahabat Nabi yang mereka masuk agama Islam, mereka semua memiliki kejujuran. Mereka semua menggunakan nikmat akal sehat dan fitrah lurus mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada mereka semua. Jadilah mereka ya sahabat-sahabat nabinya. Ya, jadilah mereka sebaik-baik generasi umat Islam. Nah, itu para sahabat Nabi itu. Nah, ini sebagai contoh langsung ya. Yakni siapa saja ya di antara manusia, apakah non muslim atau orang Islam yang awam, orang Islam yang awam, jika memiliki kejujuran di hati untuk mencari kebenaran dengan memaksimalkan akal sehatnya dan fitrahnya yang lurus, maka akan mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapat apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan lagi kepada jamaah. Pertanyaan kembali kepada jamaah. Ya, ini ketika seorang ya lahir dari orang tua yang muslim. Lahir dari orang tua yang muslim. Apakah si anak ini dipastikan ya saat dewasanya ia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat dipastikan seperti ini? Nggak bisa. Ada di antara mereka-mereka ya yang lahir dari orang tua yang muslim, taat orang tuanya beragama, tapi lihat anaknya itu tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikan, lahir dari orang tua non muslim. Nah, begitu anak ini dewasa, boleh jadi ya ketika ia menggunakan akal sehatnya, fitrahnya yang lurus dan memiliki kejujuran di hati, Allah kasih hidayah taufik. Allah beri hidayah taufik kepada ya si hambanya ini masuk agama Islam. Nah, ini yang kita lihat. Ya. Contoh langsung lah ya. Dari kehidupan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari kehidupan langsung para nabi dan rasul, ya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam,
Ya, yakni nabi siapa? Ini pertanyaan nih. Nabi siapa ya yang istrinya sendiri tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Istri Nabi Lut. Ya kan? Bayangkan hidup ya bersama seorang nabi, menjadi pendamping seorang nabi dan rasul, tapi tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan lagi. Nabi siapa ini? Yang anaknya sendiri, darah daging sendiri tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, lihat. Kan'an. Ya, sang anak ini. Kan'an. Dia ingkar kufur kepada ajaran ayahandanya itu. Nabi Nuh, rasul yang mulia ini, rasul pertama ini. Ya, ini sang anak tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas yang namanya seorang nabi sudah memberikan pendidikan secara maksimal yang terbaik lah begitu. Tapi lagi-lagi al-hidayatu biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lagi, nabi siapa yang orang tuanya sendiri tidak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim. Ya. Itu sang ayah ya, yang bernama Azar, ahli membuat patung itu di masanya, tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari kecil dibimbing, diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik? Ya, sang paman yang membesarkan keponakannya, kelak keponakannya menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, yang diharapkan keislamannya ini oleh nabi ini justru wafat di atas agama nenek moyangnya. Tidak dapat hidayah taufik, kan begitu? Tidak mendapat hidayah taufik. Baik. Sekarang pertanyaan, kalau begitu apa faktor? Nah, ini dia. Apa faktor ya seorang terhalang mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi kan dari Rabbul Alamin, Allah kasih hidayah taufik ya karena Allah tahu itu bahwa hati si hambanya ini memiliki kejujuran untuk mencari ya kebenaran, kan begitu. Nah, sekarang faktor dari si hambanya, ya faktor dari si hambanya, kan begitu. Jadi apa faktor dari si hamba ini? Dia terhalang untuk mendapat hidayah taufik. Apa faktornya? Yang terbesar adalah faktor dunia. Faktor dunia. Karena dunianya. Ya, karena dunianya. Ya, hawa nafsunya. Ya, untuk dunianya ini. Maka ia tidak mendapatkan dan terhalang dari mendapatkan hidayah taufik. Lihat Abu Thalib. Abu Thalib kurang apa para jamaah? Hidup bersama keponakan yang menjadi nabi dan rasul yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi tidak mendapat hidayah taufik sampai akhir kehidupannya. Ya, mata ala syirk, wafat di atas ya kesyirikan, agama paganisme, agama nenek moyangnya. Ya, apa kata Abu Thalib? Abu Thalib ini sudah paham sebenarnya bahwa agama keponakannya ini adalah agama yang benar. Tapi karena dunianya, karena ia adalah pemimpin negeri Mekah, takut celaan orang-orang Mekah. Ya. Apa kata dia dalam bait syairnya? Abu Thalib berkata, laulal malamah lakuntu samhan bidinik. Seandainya saya tidak takut celaan orang satu negeri, sudah dari dahulu saya berada pada agamamu. Lihat faktor dunia ya, faktor duniawi. Karena jabatannya, kedudukannya sebagai pemimpin negeri Mekah, takut dia celaan
ya orang-orang negeri Mekah. Nah, ini berkaitan dengan ya penghalang dari mendapatkan apa? Dari mendapatkan hidayah taufik. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sekarang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari surat An-Nisa. Dari surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Dari ayat yang ke-66 An-Nisa sampai ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Dan sekiranya mereka mengerjakan apa yang dinasehati, ya, yakni masuk agama Islam, ya, apa yang didakwahi, apa yang dinasehati, begitu ya. Sungguh yang demikian itu jauh lebih baik bagi diri mereka dan meneguhkan keimanan mereka. Kemudian dikata lagi, wa idzal la'atainahum, dan kami berikan bagi mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wala hadainahum, dan kami berikan hidayah, yakni hidayah taufik kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah, lihat. Ya, ini ya berkaitan dengan ya keterangan Rabbul Alamin, wala hadainahum ya siratan mustaqima, dan sungguh kami berikan hidayah taufik kepada mereka menuju jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat lagi dalilnya dari surat Yunus, ya, dari surat Yunus ayat yang ke-25, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru mereka atau mengajak mereka kepada tempat keselamatan, yakni surga, dan memberikan hidayah taufik kepada hamba yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Ini dari surat Yunus ayat 25. Kemudian kita lihat lagi dari ayat yang lain, dari surat Al-An'am, dari surat Al-An'am ayat 39. Allah berfirman, may yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang dikehendaki Allah sesat, dia akan sesat, dan siapa yang dikehendaki Allah berada di atas jalan yang lurus, maka akan berada di atas jalan yang lurus, ya. Kemudian dalam surat yang lain, An-Nur ayat 46. Dalam surat An-Nur ayat 46 Allah berfirman, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah taufik kepada hamba yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tentu masih banyak lagi ya dalil-dalil yang menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dalam Al-Quran Al-Karim, maka di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa. Ini dalam sekian banyak doa Nabi ya. Di antaranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa di akhir doa Nabi, atau di antara ya lafaz ya dari doa Nabi tersebut adalah innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan hidayah taufik kepada hamba yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus. Ini setelah ya diawali dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ini dalam rangkaian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misal juga doa yang sering kita baca barangkali ya, di antara jamaah membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini doa yang bagus sekali yang bisa dibaca oleh para jamaah ya, dan tentunya doa yang sering kita ucapkan dalam sholat kita, doa yang mulia ya tentunya yang kita ucapkan dalam sholat kita 17 kali minimal kita minta hidayah taufik dari Rabbul Alamin. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk atau hidayah taufik menuju jalan yang lurus. Nah, di sini ya sekali lagi kita minta hidayah taufik kepada Rabbul Alamin minimal 17 kali. Pertanyaan kepada jamaah, kenapa kita sering minta hidayah taufik? Kenapa kita sering-sering minta hidayah taufik ini? Tiap hari bahkan 17 kali minimal. Bisa lebih dari itu. Kenapa para jamaah? Tadi sudah diisyaratkan dengan hadis Nabi tadi sebenarnya, yaitu ya Nabi yang mulia tadi mengatakan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini Nabi baca doa ini ya dekat ya Ummu Salamah, Ummul Mukminin, di antara istri beliau itu. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab? Wahai Rasul, apa benar bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik? Nah, ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hati kita lemah karena cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik. Apa jawaban Nabi? Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Insyaallah aqama wa insyaallah azagha. Benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah dan tidak ada hati hamba melainkan berada pada 2 jari dari jemari-jemari Allah. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa hidayah itu di tangan Allah ya. Allah itu tahu tentang hati si hamba. Allah dapat membolak-balikan hati si hamba atau memberi juga hidayah taufik. Insyaallah aqama wa insyaallah azzagha, kata Nabi. Jika Allah berkehendak, Allah berikan hidayah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak lain, na'udzubillah min dzalik, Allah gelincirkan hatinya. Ya, na'udzubillah min dzalik ini. Nah, jadi sekali lagi ini berkaitan dengan ya hati kita yang sangat lemah sehingga kita butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah. Dan ini yang paling
penting dalam hidup kita. Ya, selain tentunya kita minta apa sajalah kepada Rabbul Alamin, maka ini yang paling penting, minta hidayah taufik. Minta selalu hidayah taufik. Nah, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya, berilah kami hidayah, ya, kepada jalan yang lurus. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hidayah taufik yang kita minta, ya, dari doa mulia tadi, ihdinas siratal mustaqim, ada dua sekaligus. Ada dua sekaligus hidayah taufik itu. Yang pertama, hidayah taufik yang pertama adalah agar hati kita dapat menerima, ya, kebenaran, menerima yang hak, menerima yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang pertama nih. Ini hidayah taufik yang pertama, agar hati kita dapat menerima yang hak, yang benar. Kemudian hidayah taufik yang kedua yang kita minta adalah agar kita dapat menempuh jalan yang benar itu. Ya, jalan yang benar itu. Tidak, ya, menyimpang kanan kiri, tidak tersesat, kan begitu ya. Agar kita dapat menempuh jalan yang lurus tersebut sampai akhir kehidupan kita. Karena ada saja di antara orang, ya, dan ini jelas berkaitan dengan takdir juga ini. Ada di antara orang awalnya betul dapat hidayah taufik, dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yang benar. Ya, awal-awal semangat ngajinya, Masya Allah. Awal-awal semangat ngajinya, ya kan? Dimanapun, ya, tempat kajian akan ditempuh itu, didatangi itu. Nah, dalam perjalanan hidup, nah ini masalahnya. Dalam perjalanan hidup nggak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui. Ya, qadarullah si hamba ini menyimpang. Ini, ya, qadarullah si hamba ini tersesat. Ya, qadarullah si hamba ini terwarnai, ya kan, dengan manhaj lain, dengan akidah yang menyimpang misalnya, naudzubillah. Nah, ini ada, bukan tidak ada. Ya, ada yang seperti ini. Maka inilah maksud dari hidayah yang kita minta kepada Rabbul Alamin, ihdinas siratal mustaqim, dua hidayah taufik langsung dari Rabbul Alamin. Ya, hidayah taufik yang pertama agar hati kita dapat menerima yang benar. Kemudian yang kedua, nah, kebenaran yang sudah kita ketahui ini bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap di atas siratal mustaqim. Nah, ini penting nih. Ya, di atas apa? Siratal mustaqim. Baik. Apa sekarang? Ini pertanyaan lagi nih. Apa makna siratal mustaqim, jamaah? Apa makna siratal mustaqim? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah taufik kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa makna jalan yang lurus atau siratal mustaqim? Pertama, ini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ya, maknanya dan semuanya benar. Yang pertama adalah al-Islam, yakni tauhid. Ya. Yang kedua, Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, Al-Haqq, ya, yang benar dari agama ini maksudnya. Yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Apa maksud dari Abu Bakar dan Umar? Yakni mengikuti manhaj mereka, mengikuti metode beragama mereka, cara beragamanya para sahabat,
Kok disebut Abu Bakar dan Umar? Iya, karena sudah mewakili. Karena mereka berdua adalah pemimpin para sahabat. Ya kan? Pemimpinnya para sahabat. Dan Nabi SAW telah banyak memuji Abu Bakar dan Umar. Ya, telah memuji siapa? Telah memuji Abu Bakar dan Umar. Banyak pujian, banyak keutamaan mereka. Ya, banyak keutamaan mereka. Nabi yang mulia sallallahu mengatakan apa dalam sebuah hadis? Iqtadu Abu Bakrin wa Umar. Ya, teladanilah oleh kalian Abu Bakar dan Umar, kata Nabi. Ya, artinya setelah beliau tentunya. Artinya meneladani Abu Bakar dan Umar dalam cara beragama, dalam akidah mereka, dalam manhaj mereka, maka akan mendapat hidayah, akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iqtadu billadzaini min ba'di, kata Nabi. Iqtadu billadzaini min ba'di, Abu Bakr wa Umar. Ikutilah oleh kalian, teladanilah oleh kalian dua orang yang mulia setelah aku meninggal nanti, kata Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Nah, ini hadisnya nih. Iqtadu billadzaini min ba'di, Abu Bakrin wa Umar, kata Nabi. Ada seorang perempuan, sedikit ini ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi ke kota Madinah. Wahai Rasulullah, seandainya nanti di kemudian hari aku datang lagi ke negeri Madinah ini, namun tidak menjumpai engkau, artinya engkau telah meninggal, kepada siapa saya bertanya? Kepada siapa saya mengadu? Apa jawaban Nabi? Fa'tini Abu Bakrin, datangilah Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lihat keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Ya. Dan juga tentang cerdasnya Umar, dipuji oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Lau kana ba'di Nabi la Umar, fala nabiyya ba'di. Seandainya ada lagi nabi setelah diriku, setelah aku meninggal nanti, maka Umarlah orangnya. Namun sayang, kata Nabi, tidak ada lagi nabi setelah diriku, kata Rasulullah SAW. Lihat, Nabi menegaskan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup ya, artinya inilah makna dari siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim ada berapa tadi maknanya? Ya, ada 4 ya. Yang pertama apa tadi? Ya, al-Islam, ini tauhid maknanya. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, al-haq, ya, yang benar itu ya, dari agama ini. Dan yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada buku syarah yang kita akan melihat, yakni penjelasan bab 18, ya, bab 18. Coba dilihat bagi para jamaah yang membawa kitab ini atau buku ini, dijelaskan ya, setelah membawakan dalil atau ayat Al-Quran dari surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai, yakni hidayah taufik maknanya. Tetapi Allah memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang dikehendaki.
Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah atau petunjuk. Nah, ini ayat yang mulia yang mengawali bab 18 ini. Kita dengarkan syarah dari muallif rahimahullah taala. Dikatakan di sini bahwa kandungan bab ini mirip dengan bab yang sebelumnya, yakni jika tidak ada seorang pun yang memberi manfaat kepada orang lain berupa syafaat atau terbebas dari azab, demikian juga tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk atau hidayah taufik kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia yang paling utama, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, tidak mampu memberi petunjuk atau hidayah taufik kepada orang yang dicintainya, yaitu Abu Thalib, sang paman ya. Hidayah seluruhnya ada di tangan Allah. Jadi hidayah taufik maknanya Allah lah yang Maha Esa dalam menunjuki hati manusia sebagaimana Allah Maha Esa dalam menciptakan makhluk. Maka dengan demikian jelaslah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ilah yang berhak untuk disembah. Adapun petunjuk yang dinafikan dalam ayat di atas adalah hidayah taufik, yang berupa petunjuk bagi hamba untuk menerima kebenaran, karena perkara ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah taufik kepada seorang untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Sementara makna petunjuk yang ditetapkan untuk Nabi, nah ini untuk Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, adalah firman Allah. Lihat dasarnya dari surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk atau hidayah irsyad. Lihat ya kan, dalam kurung membimbing, ini namanya hidayah irsyad ya. Hidayah irsyad itu artinya petunjuk kepada bimbingan agama ya, gitu. Jadi kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan hidayah taufik, tetapi hidayah yang menjelaskan kebenaran. Apa tadi? Hidayah yang menjelaskan kebenaran apa tadi? Hidayatul bayan. Ya, itu makna dari hidayatul bayan, petunjuk yang menjelaskan kebenaran. Ya, atau nama lainnya hidayatul dilalah. Ya kan? Maka petunjuk yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh selain beliau adalah hidayah al-bayan. Petunjuk dalam arti yakni makna menjelaskan dan menyampaikan kebenaran. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dan termasuk para pengikut beliau yang faham terhadap kebenaran dapat menjelaskan kepada manusia. Ya, ini yakni sekali lagi ada dua hidayah yang tadi telah dijelaskan. Yang datang dari Allah apa itu? Hidayah taufik. Yang datang dari sama manusia apa namanya? Hidayah irsyad, atau nama lainnya lagi hidayah bayan atau ad-dilalah. Ya, ad-dilalah, ingat ya. Baik. Sekarang kita lihat faedah dari dalil ini. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali yang sudah mati dapat memberi manfaat dan itu dianggap karomah. Ya, ini bantahan ya terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya para wali yang sudah mati dapat memberi manfaat dan dianggap karomah. Sebab Nabi SAW saja yang jelas-jelas jauh lebih baik daripada mereka tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah taufik kepada orang yang beliau cintai semasa hidup beliau, apalagi mereka. Nah ini Rasulullah SAW yang jelas kedudukannya sangat tinggi, kemuliaannya sangat tinggi sekali, tidak dapat memberi hidayah taufik kepada sang paman, apalagi yang lain, kan gitu, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua,
tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah petunjuk maupun yang lainnya. Ya, tidak boleh bergantung kepada selain Allah, baik dalam masalah hidayah ya maupun yang lainnya, yakni hidayah taufik. Ya, jadi minta kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat memberi taufik atau hidayah taufik kepada hambanya. Ya, ini mutlak milik Rabbul Alamin. Yang namanya hidayah taufik itu milik Rabbul Alamin. Ya, bukan milik para makhluk. Yang keempat, ya, Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah Maha tahu ya. Jadi hati siapa yang berhak mendapat hidayah taufik. Ya kan? Kan Rasulullah SAW ketika berdakwah di negeri Mekah, Nabi itu ingin seluruh orang Mekah dapat hidayah taufik. Betul tidak? Nabi itu ingin semua manusia bahkan di zamannya dapat hidayah taufik. Tapi kita lihat, tidak seluruh orang Mekah dapat hidayah taufik. Ada yang jelas mendapat hidayah taufik masuk agama Islam, ada yang tidak mendapat hidayah taufik lalu menjadi musuh Nabi, menjadi musuh bagi Nabi. Nah ini bahkan sang paman yang menjadi musuh Nabi, siapa dia sang paman Nabi yang menjadi musuhnya Nabi? Siapa? Abu Lahab. Lihat, Abu Lahab ini paman Nabi ya. Tapi lihat bagaimana permusuhannya terhadap dakwah Islam ini luar biasa ini. Sampai-sampai ya, Allah abadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab, kan begitu, dan seterusnya. Yang kelima, penetapan hikmah bagi Allah Azza wa Jal, karena Allah memberi petunjuk atau tidak itu sesuai hikmah Allah, dan Allah tidak menzalimi para hambanya. Lihat, jadi Allah ya, kalau ada pertanyaan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah taufik kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan yang lain? Nah, kita katakan ya, itulah kehendak Rabbul Alamin, dan pasti di balik kehendak Allah itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Ya, contohlah ya. Memang di antara hikmah itu ada yang kita ketahui, ada pula yang kita belum mengetahuinya. Kalau kita tidak mengetahui apa hikmah di balik sesuatu, maka nggak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita bersusah payah untuk cari-cari apa sih hikmah di balik ini. Ya, kan begitu. Ya. Jangan sampai kita ya takalluf, ya, membebani diri kita. Karena ada di antara hikmah itu bisa kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui, ya, ada pula yang belum kita ketahui bahkan, kan begitu ya. Nah, jadi ini yang perlu difahami. Nah, sekarang pertanyaan kepada jamaah, ya, apa hikmah di balik ya Abu Talib wafat di atas agamanya, agama nenek moyangnya? Atau dengan kata lain, apa hikmah Allah tidak kasih hidayah taufik kepada Abu Talib? Ada bisa jawab? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya jamaah? Siapa yang tahu? Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Artinya saya katakan tadi, memang ada di antara hikmah-hikmah itu diketahui oleh para ulama, dijelaskan bahkan, dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Ya, bahkan Imam Nawawi menjelaskan, ya, kalaupun kita tidak mengetahui apa hikmah di balik itu, tidak perlu kita repot-repot mencarinya, kata beliau. Itu seorang ulama ya, berkata seperti itu. Nah sekarang sekali lagi nih, apa hikmah
Allah tidak kasih hidayah taufik kepada Abu Thalib. Ya, sampai-sampai beliau wafat di atas kekufuran, kesyirikan, di atas agama nenek moyangnya. Apa hikmahnya para jamaah? Nah, di antara hikmahnya adalah, lihat, semasa Abu Thalib masih hidup, bagaimana dengan Nabi SAW? Terlindungi tidak? Nah, terlindungi. Nah, lihat, ini kan hikmah besar ini. Ini hikmah besar. Coba kalau Abu Thalib masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy nggak peduli lagi dengan Abu Thalib. Mereka tidak hormat lagi kepada Abu Thalib, iya kan? Tidak memuliakan Abu Thalib, bahkan menghinakan dan meremehkannya, dan sudah pasti akan terancam jiwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan di antara hikmah, ya, di antara hikmahnya. Ya, jadi selama Abu Thalib masih hidup, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang berani. Ya, bahkan mereka ini sudah atur siasat atau rencana-rencana begitu ya, untuk ya menggagalkan dakwah Nabi, intinya memadamkan dakwah Nabi intinya, namun gagal terus mereka ini. Kenapa? Abu Thalib ya terus membela Nabi, membela keponakannya, melindungi keponakannya. Nah, ini dia. Jadi mereka segan dengan Abu Thalib, mereka masih hormat kepada Abu Thalib. Nanti kita akan lihat bagaimana akhir kehidupan Abu Thalib ya, dari dalil berikutnya tadi. Dari dalil berikutnya nanti. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat kembali faedah yang dibawakan di sini. Penetapan hikmah bagi Allah Azza wa Jal. Karena Allah memberi petunjuk atau tidak, itu sesuai hikmah Allah, dan Allah tidak menzalimi para hamba. Yang terakhir, yang keenam, penetapan ilmu bagi Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu, baik mengenai orang-orang yang berhak menerima petunjuk atau hidayah maupun yang ya lainnya. Nah, ini berkaitan dengan berbagai macam faedah yang telah dibacakan tadi. Sekarang kita menuju kepada dalil yang kedua, dalil yang terakhir dari bab ini. Nah, ini tentang ya wafatnya Abu Thalib. Kita dengarkan, wa fi sahihi an Ibn al-Musayyib an abih qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl faqala lah ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala lah atarghab an millati Abdul Muttalib fa'ada alaihi Nabi sallam fa'ada fakana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ay yaqula la ilaha illallah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha ank fa anzalallah ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa anzalallah fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Artinya diriwayatkan dalam kitab As-Sahih dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya dia berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, ini dalam keadaan sekarat ya, datanglah Rasulullah SAW kepadanya, dan pada saat itu ada dua tokoh kafir Quraisy, yang satu kelak masuk Islam, yang satunya lagi mati sia-sia di atas agama nenek moyangnya.
Siapa yang masuk agama Islam? Abdullah bin Abi Umayyah. Siapa yang matinya sia-sia? Abu Jahal. Nah, ini dua tokoh sudah ada di rumah Abu Thalib ketika itu. Bayangkan, ya, ini adalah seburuk-buruk teman bagi Abu Thalib. Wabil khusus Abu Jahal, ya. Karena Abdullah bin Abi Umayyah kelak masuk Islam. Ya, ini adalah seburuk-buruk teman bagi Abu Thalib, berteman dengan Abu Jahal. Ya, dan ini pertemanan seperti ini bagaimana para jamaah? Bagaimana pertemanan seperti ini? Pertemanan, ya, yang bersifat, ya, yakni tercela sekali, buruk sekali, karena hanya di dunia dan tidak di akhirat. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Mereka-mereka yang bersahabat di dunia, kata Allah, lihat, pada hari ini di negeri akhirat justru sebahagiannya menjadi musuh atas sebahagian yang lain. Nah, ini jadi pertemanan yang tidak benar, gitu ya. Bukan di atas akidah yang sahih, bukan di atas manhaj yang sahih, manhaj yang benar. Maka ini pertemanan yang semu, pertemanan yang tidak abadi, yang tidak abadi. Pertanyaan, kita sekarang ini berteman tidak? Ini yang hadir di sini, kita yang hadir di sini, kita berteman tidak? Hah? Gimana? Ya pasti dong, masa nggak berteman? Ya, masa bermusuhan? Berteman, kita yang hadir di sini, yakni otomatis, ya, berteman. Di atas apa kita berteman? Ini pertanyaan. Di atas apa kita ini berteman? Di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Makanya kita wajib belajar akidah yang sahih, wajib belajar manhaj yang sahih, agar kita tahu itu, dan pertemanan kita langgeng abadi sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu para jamaah. Ya, lihat dalam ayat yang mulia tadi, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman di dunia pada hari ini justru, kata Allah, sebahagian menjadi musuh atas sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang ingin mendapat predikat takwa, ya, manhajnya harus benar, manhaj salaf. Akidahnya pun harus benar juga, akidah salaf, ya kan? Ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Maka akan terjadi pertemanan yang abadi langgeng sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini pertemanan yang sebenar-benarnya. Maka lihat kembali di sini, ya, di situ ada Abu Jahal, ya, teman Abu Thalib. Ya, temannya Abu Thalib. Kita dengarkan lagi. Maka beliau berkata kepada, ya, sang paman, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah. Jadi Nabi nanti akan menjadi saksi, ya, atas keislaman sang paman jika sang paman ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh dua tokoh kafir Quraisy di masa itu. Namun disambut oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Mereka berdua berkata kepada Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Ini agama bapakmu Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengulangi, ya, dakwahnya itu. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah olehmu kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang dengannya aku bisa berargumentasi nanti di hadapan Allah. Maka langsung diputus oleh dua tokoh kafir Quraisy
dengan ucapan mereka, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah yani wahai Abu Talib, apakah engkau sudah tidak suka lagi dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Sampai 3 kali Nabi dakwahkan ini kepada sang paman. Nah, jadi ini bisa kita lihat bagaimana perseteruan ya antara dakwah tauhid dengan dakwah syirik. Ini perseteruan abadi. Yes, anak kata lagi, ini perseteruan abadi dari mulai zaman Nabi Nuh, Rasul pertama. Karena kesyirikan pertama itu di masa beliau kan, di masa beliau pada kaum beliau, ya. Itu sudah ada perseteruan antara dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh melawan dakwah syiriknya kaumnya sendiri, ya kan? Dakwah syirik. Apa dakwah syirik dari kaum Nabi Nuh? Lihat dari surat Nuh ayat 23. Ini dakwah mereka ini, dakwah syirik mereka ini. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan sebahagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Lihat ini dakwah mereka ini. Ini dakwah syirik. Lihat ini dakwah syirik. Jangan kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan kalian. Lihat dakwah ya. Jangan pula kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 nama orang saleh yang sudah dibuatkan patungnya lalu disembah. Disembah. Ya. Nah, ini perseteruan abadi antara dakwah tauhid dengan dakwah syirik. Pertanyaan kepada jamaah, di negeri kita tercinta ini banyak nggak orang-orang mendakwakan syirik? Banyak tidak? Banyak. Jangan dikira, jangan disangka. Orang yang sudah berhaji loh, orang yang sudah berhaji itu Pak Haji itu ngajak masyarakatnya berbuat syirik. Ayo kita ya melakukan atau kata si Pak Haji ini, ayo kita ya apa namanya ziarah kubur kan begitu. Dipoles dengan ungkapan wisata religi, ya, dipoles dengan ungkapan apa? Wisata religi. Kemana? Ya, ke makam para wali, para sunan, para kiai yang di sana justru mereka berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak berbuat syirik ini? Nah, itu tadi Pak Haji. Orang yang sudah haji. Ya, jadi banyak nih praktek kesyirikan di negeri kita ini masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Bahkan di antara ritual-ritual syirik itu ditutup oleh doa. Siapa yang doa? Tokoh agama setempat. Bayangkan, tokoh agama setempat yang dijuluki oleh masyarakat sebagai ulama lagi. Ulamanya yang nutup ya acara syirik, ritual syirik. Ya, yakni memberikan sesaji kepada penghuni laut selatan. Penghuni laut selatan, itu ada. Ya, seperti itu ada, bukan tidak ada. Memang ini tugas berat. Ya, tugas berat. Jadi kalau ada orang meremehkan dakwah tauhid, berarti orang ini nggak tahu kenyataan, nggak tahu realita di zaman sekarang, bahwa dakwah syirik itu luar biasa di zaman sekarang ini. Bahkan dilestarikan kan, karena bagian dari budaya ya. Lihat, bagian dari budaya yang seperti ini dilestarikan, gitu loh. Ya seperti ini dilestarikan. Padahal jelas-jelas berseberangan dengan tauhid, berseberangan dengan akidah sahihah, ya kan? Nah ini, ya, ini yang kita hadapi. Maka bagaimana mungkin, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan bagi negeri yang masih banyak perbuatan syirik di dalamnya.
Lihat janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, walau anna walau anna ahlal qura ya amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri semua beriman dan bertakwa, yakni bertauhid, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ini janji Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya sekali lagi ya, bagi mereka yang ya wafat di atas syirik ya, nah ini jelas sangat ya rugi dalam kehidupannya, sebagaimana Abu Talib tadi kita lihat. Abu Talib wafat di atas agama ya nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib, bapaknya itu. Nah, kembali di sini tentang kisah Abu Talib ini ya. Apa kata Nabi? Kemudian dalam riwayat ini dikatakan sini, kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, apa ayatnya yang tadi dibaca? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini dari surat At-Taubah ayat 113, yang artinya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu ya kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai Abu Talib, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk atau hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah lah yang dapat memberikan hidayah tersebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Nah, ini jelas nih bagi kita berkaitan dengan ya ini keterangan dari ya Rabbul Alamin tadi ya, bahwa Nabi saja tidak dapat memberi hidayah, yakni yang dimaksud adalah hidayah taufik. Allah yang mutlak dapat memberi hidayah tersebut kepada hamba yang dikehendaki Rabbul Alamin. Baik, kita baca ya syarah dari dalil ini. Nabi SAW mendatangi Abu Talib tatkala ia sedang dalam keadaan sakaratul maut, dan beliau menawarkan untuk masuk ke dalam Islam agar Islam menjadi penutup bagi hidupnya sehingga dia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Nabi SAW meminta Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid, sedangkan kaum musyrikin menawarkan agar Abu Talib tetap dalam agama nenek moyangnya. Nabi SAW mengulang permintaan tersebut, namun orang-orang musyrik, ini tokoh kafir Quraisy tadi, juga mengulangi bantahannya. Kemudian ketika itulah Nabi bersumpah untuk meminta ampunan selama hal itu tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan larangan terkait hal itu dan menjelaskan bahwa hidayah di tangan Allah, dan Allah lah yang memberikan keutamaan dengan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, karena Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah taufik dan yang tidak pantas mendapatkannya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu ya, hati siapa di antara para hamba berhak dapat hidayah taufik, dan kebalikannya siapa yang tidak berhak, ya siapa yang tidak berhak. Baik, sekarang kita baca faidah. Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit kalau diharapkan dia bisa masuk Islam. Ini terbukti ya, ada kisah menarik di masa Nabi. Ada pemuda Yahudi
dan dia dalam keadaan sekarat. Pemuda Yahudi ini ya sering bermuamalah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pemuda Yahudi ini sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya, Nabi segera menuju rumah pemuda Yahudi ini. Lalu Nabi dakwahkan, bayangkan, Nabi dakwahkan agar ia masuk Islam. Nah ini boleh jamaah, boleh. Kalau ya ada orang non muslim dan kita berharap keislamannya, ya kita boleh ya pergi kepadanya yang sedang sakit dan ya mendakwahinya agar dia masuk Islam. Nah di sini pemuda Yahudi ini tertarik dia dengan dakwah Nabi ini. Lalu anak muda ini menoleh kepada ayahandanya. Apa kata sang ayahanda? Ati' Abul Qasim, taatilah olehmu Abul Qasim itu. Siapa Abul Qasim? Kunyah bagi Nabi tentu. Kunyahnya Nabi, Abul Qasim. Ya, maka segera pemuda Yahudi ini ucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Tidak lama setelah itu dia wafat. Nabi keluar dari rumah tersebut dengan hati bergembira. Seraya beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu Allah minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari siksa neraka. Lihat ya. Jadi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikhlas karena Allah, habis dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Ya, ini keutamaan yang besar. Mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan apa? Syahadat. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat Amr bin Al-As dan juga Khalid bin Al-Walid, 2 tokoh kafir Quraisy tertarik dengan Islam. Lalu mereka bertanya dulu kepada Nabi, wahai Rasul, ya, jika saya masuk Islam, apakah dosa-dosa saya yang lalu dapat dihapus? Ya, apa jawaban Nabi? Amma alimta annal Islam yajubu ma qablah? Tidakkah engkau mengetahui masuk Islamnya seorang itu dapat menghapus semua dosa-dosanya, yakni dosa syiriknya, dosanya kepada Rabbul Alamin lah intinya ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dosa itu kepada sama manusia, ini beda. Ya kan? Ini baru minta maaf kepada mereka. Kan gitu. Nah, ini beda nih. Jadi dosa si hamba kepada Rabbul Alamin terhapus, itu maknanya. Maka ya dengan keyakinan dan mantap ya Amr bin Al-As dan juga Khalid bin Al-Walid masuk agama Islam, masuk kepada agama Islam, ucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Bahaya berteman dengan orang yang tidak baik, ya tidak baik agamanya, karena bisa jadi menghalangi seorang dari menerima kebenaran, udah pasti. Ya, apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil, kata Nabi. Seorang akan terwarnai dengan agama temannya, hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Atau dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang jelas imannya, kata Nabi. Lihat, jelas-jelas imannya. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa, kata Nabi. Nah, iya kan? Lihat, Nabi jelaskan, tegaskan ini dalam hadis yang mulia ini. Ya. Dalam ungkapan bahasa Arab, as-sahib sahib. Ya, orang Arab mengatakan apa? As-sahib sahib. Teman itu bisa menarik, mewarnai gitu loh. Teman itu bisa mewarnai. Ya, as-sahib sahib.
Ya. Nah, ini berbahaya kalau kita berteman, apalagi berteman dengan ahli bid'ah. Nah, ini berbahaya ini. Maka lihat, di antara para ulama terdahulu memiliki ucapan yang memang secara bahasa berlebihan, tetapi yang diinginkan itu substansinya. Apa kata si ulama ini? La ayyashaba ibni ya qiradatan ahab ilayya min ayyashaba ahlal bid'ah. Sungguh jika anakku berteman dengan kera, dengan monyet, itu lebih saya sukai daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Bayangkan, nggak mungkin ya ada orang berteman dengan kera, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, ini berlebihan. Dari sisi bahasa ya berlebihan betul, tapi yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan adalah ya maknanya ini. Berhati-hati dalam pertemanan, berhati-hati dalam persahabatan. Nah, kira-kira begitu para jemaah. Baik, kita lihat lagi. Sebelum kita lihat lagi nih, ini ada beberapa faedah lagi yang akan kita bacakan. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm dan disyarah oleh Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa teman itu ada tiga. Teman, yang namanya teman ada tiga. Yang pertama, ya, yang pertama sadiq atau sahib manfa'ah. Ya, sadiq manfa'ah atau sahib manfa'ah. Ya, artinya teman yang ada manfaatnya. Maksudnya begini, misalnya ada orang kaya, nah ini biasanya banyak tuh temannya tuh, banyak temannya, dan umumnya mereka berteman karena kekayaan si fulan itu. Habis kekayaannya, sirna kekayaannya, udah nggak ada lagi yang berteman. Ya, nggak ada lagi yang berteman, ya kan? Karena ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya, yakni ya kekayaannya itu. Maka disebut dengan shadiq manfaah. Teman yang kedua, shadiq ladzah. Ya, shadiq ladzah. Ya, teman yang ucapan-ucapannya gitu ya, ucapan-ucapannya, obrolan-obrolannya ya terasa nikmat oleh kita, ladzah ya, lezat ya, kalau bahasa bahasa Indonesia lezat ya, ladzah yakni nikmat ya. Ada di antara orang seperti itu, jadi suka misalnya berkumpul, yuk kita ke si fulan yuk ya gitu ya, ngalor ngidul ya, bicaranya, ngobrolnya. Kenapa? Karena senang mendengarkan ucapan-ucapannya, itu senang, obrolannya itu mengembirakan gitu ya, ada semacam ladzah, kenikmatan dalam obrolannya, walaupun obrolannya nggak jelas, tidak jelas ya, tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya, tapi enak ya, nikmat begitu ya, bahkan bisa curhatan dan sebagainya, bahkan ya dan sebagainya lah. Nah, ini sahib atau sadiq ladzah, ini pun akan hilang, akan sirna. Dan yang ketiga, sadiq fadilah. Nah, ini memiliki fadilah, teman yang memiliki keutamaan, yakni bagus agamanya, baik agamanya, manhajnya, akidahnya ya, muamalahnya, akhlaknya gitu ya. Inilah fadilahnya, ini keutamaan-keutamaan dia gitu. Nah, ini yang bermanfaat, ini yang bermanfaat. Makanya lihat ya, yakni para sahabat, kepada siapa dia berteman, kepada siapa mereka berteman? Kepada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah sahib fadilah, sahib ya fadilah, orang yang banyak memiliki keutamaan, iya kan? Nah, ini yang benar nih. Ini yang benar. Ya, sekali lagi ya, kita mencari teman yang ketiga tadi, sadiq
fadilah, ya, yang memiliki fadilah atau keutamaan. Baik, kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga ya, alasan orang-orang musyrik menentang para rasul yaitu tidak lain dikarenakan mengikuti nenek moyang. Yang keempat, orang-orang musyrik faham bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi orang-orang musyrikin faham betul ini. Kalau mendengarkan ucapan la ilaha illallah, mereka faham betul maknanya, kandungannya, konsekuensinya. Yang kelima, orang kafir atau musyrik yang berucap la ilaha illallah sebelum sakaratul maut, maka secara zahir dianggap muslim walaupun dia belum beramal kebajikan, yakni selama tentunya ruhnya belum berada di sini, kerongkongan, tenggorokan. Kata Nabi dalam hadis, malam yugharghir, selama ruhnya itu belum di kerongkongan. Ya, betul dia menghadapi sakaratul maut, tapi ruhnya itu belum di sini. Kemudian dia ucapkan kalimat syahadat, setelah itu dia baru meninggal gitu ya, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Nah, ini yang bermanfaat, sebagaimana kisah tadi pemuda Yahudi tadi. Yang keenam, amalan seorang baik maupun buruknya tergantung akhirnya. Nah, ini Nabi mengatakan apa dalam hadis yang sangat populer, innamal a'malu, apa ibu? Innamal a'malu, sekali lagi saya dengar, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sungguhnya amal-amal itu tergantung akhirannya. Ini penting nih, maka kita minta selalu ya, agar kita ini diberi istiqomah dan diwafatkan di atas tauhid, ya, di atas tauhid. Ya, boleh di antara jamaah berdoa, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas Islam, yakni tauhid maknanya, dan sunnah Nabi. Ya, dan sunnah Nabi. Yang ketujuh, haram memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Haram pula menjadikan mereka sebagai teman setia, dan haram mencintai mereka. Ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, nggak boleh kita mencintai mereka, ya. Dan inilah petunjuk agama. Yang kedelapan, tidak boleh bergantung kepada selain Allah demi mendatangkan manfaat, karena Nabi SAW saja tidak dapat memberi hidayah kepada paman yang dicintainya. Yang kesembilan, semangat dan sabar dalam berdakwah. Nah, ini penting, ya, bersemangat dan juga sabar dalam berdakwah. Lihat Nabi SAW, sabar beliau, walaupun beliau dihina, dijelek-jelekan dan sebagainya, bahkan mendapatkan warna-warni gangguan, ya, tetap beliau sabar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama Islam ini di Jazirah Arab di masa itu. Yang ke-10, bantahan terhadap anggapan bahwa Abu Thalib dan Abdul Muttalib masuk Islam. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Abu Thalib wafat di atas Islam, dan hanya orang Syiah yang meyakini Abu Thalib wafat Muslim. Nah, ini perlu difahami nih. Yang ke-11, bahaya mengikuti nenek moyang dan para pemuka kaum dengan menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah ataupun rujukan ketika berdebat. Nah, jadi tentunya timbangan kita upayakan selalu Al-Quran dan Sunnah Nabi, begitu ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira sampai di sini berkaitan dengan bab 18,
yang telah dijelaskan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan bab ini atau bab-bab sebelumnya juga boleh. Tentang syafaat ataupun yang lainnya silakan, bebas pertanyaannya.